Halo semuanya, melanjutkan materi pembelajaran algoritma pemrograman. Sekarang kita masuk di pertemuan ke-10, di mana materi yang kita akan bahas hari ini adalah operasi file. Nah, di dalam Java, operasi file ini yang kita ketahui itu ada input dan output ya. Nah, biasanya di dalam Java, I/O ini itu menggunakan yang namanya stream. Nah, ini biasa kita menggunakan stream, dan pengertian dari stream adalah abstraksi dari sesuatu yang digunakan untuk menulis dan membaca suatu informasi. Nah, sebenarnya semua stream ini memiliki sifat yang sama, walaupun peralatan fisik yang berhubungan dengan suatu stream itu berbeda-beda. Nah, secara umum, stream ini di dalam Java dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada byte stream, dan yang kedua itu ada character stream. Ini kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada byte stream ya. Byte stream ini biasanya digunakan untuk operasi I/O yang menggunakan data biner. Nah, di dalam byte stream ini Java menyediakan dua subclass ya. Dia menyediakan dua subclass supernya gitu ya. Subclass supernya itu ada yang pertama ada input stream. Nah, yang kedua ada output stream. Nah, ini dua subclass supernya ini. Ini ada dua ya di byte stream, ada dua. Lalu input stream ini dia di mana untuk membaca inputan, lalu output stream ini adalah menuliskan outputnya, gitu, apa yang sudah dilakukan di dalam input stream ini. Selanjutnya itu ada karakter stream. Karakter stream ini bisa digunakan untuk menangani operasi I/O yang menggunakan karakter. Nah, dalam karakter Java dia juga menyediakan dua kelas abstrak gitu, dua kelas supernya. Di situ ada reader, jadi di sini ada reader. Yang pertama itu ada reader sama writer. Sebenarnya sama fungsinya. Jadi reader ini untuk membaca input, writer ini untuk menuliskan outputnya gitu. Sama sebenarnya fungsinya, cuma ini penulisannya aja beda dari masing-masing subclassnya mereka antara byte dengan karakter. Nah, biasanya semua kelas dalam interface yang berhubungan dengan stream ini biasa dituliskan dalam Java.io. Ini yang biasa kita ketikkan di dalam import ya. Jadi seperti ini, import Java.io apa itu belakangnya. Ini banyak, ada macam-macamnya gitu. Ada file, ada IO exception. Nah, biasanya kalau terlalu banyak bisa kita buat lebih singkat gitu ya. Untuk memudahkan dan memanggil semua fungsi itu bisa kita gunakan tanda bintang. Ini sudah mewakili semua secara keseluruhan. Bisa secara default Java telah menyediakan 3 buah variabel stream yang dapat digunakan di dalam public static, yaitu yang mungkin yang sudah biasa kalian ketahui itu adalah in, out ya. Ini udah biasa, pasti sering kalian ketahui. Lalu ada r. Ini biasa digunakan sistem in ya, bisa tulisannya sistem titik in. Nah, ini biasa digunakan untuk input ya. Jadi untuk melakukan input standar gitu ya. Secara defaultnya inputnya melalui keyboard gitu, apa yang kita ketikkan. Lalu di sini ada out, ya, sistem titik out ya. Nah, ini dia menampilkan hasilnya apa yang diketikkan ya. Kurang sistem. Di sini outputnya. Jadi output stream standar. Ini biasanya secara default outputnya itu adalah konsol. Jadi pas saat kita running seperti biasa, setelah kita melakukan pengetikan program, maka dia akan ambil ya outputnya apa. Nah, itu yang dimaksud dengan konsol. Lalu di sini ada sistem titik add. Nah, biasanya ini adalah fungsi untuk memberikan pesan jika terjadi kesalahan pada konsol. Nah, ini beberapa yang mungkin sudah kalian pernah pakai gitu ya. Yang paling sering pasti in dan out. Nah, hari ini nanti akan kita gunakan
jika pada saat melakukan penginputan itu kalau salah pesannya apa. Ini jadi kita menggunakan sistem .r. Nah, itu beberapa materi pengantar di mana secara teorinya ada operasi file itu ada beberapa macam gitu. Lanjut kita langsung ke prakteknya gitu. Kemudian buat project baru dengan nama pertemuan 10. Ini kalian simpan di folder yang memang kalian mudah aksesnya gitu ya. Di sini saya sudah membuat gitu ya, beberapa untuk contoh byte sama karakternya. Di sini saya langsung sudah buat filenya agar mempersingkat waktu. Jadi dalam menjelaskan saja, tidak sambil mengetik gitu ya. Kalau sambil mengetik juga nanti akan lama lagi untuk menjelaskannya. Di sini kita langsung bahas yang pertama itu adalah yang byte ya. Dimana kita untuk melakukan input, jadi write gitu ya, untuk menulis di dalam file. Nah, di sini kita mempunyai nama file yaitu byte.txt. Nah, ini byte.txt ini kalian simpan di dalam folder project kalian satu tempat gitu ya. Nah, di sini dia naruh. Jadi pada saat kalian pilih di pertemuan 10 project yang kalian buat, kalian bisa membuat secara manual atau secara otomatis. Nah, sebenarnya perintah di sini nih dia sudah membuat secara otomatis file dengan nama byte.txt. Nah, jika terjadi error atau apa, ya kalian bisa antisipasinya ya buat manual saja. Jadi kalian klik kanan, new, pilih untuk yang teks dokumen ya. Nah, ini teks dokumen, kemudian buat byte gitu namanya. Kalian ganti nama dengan byte. Atau kalau mau langsung boleh, kita coba yang langsung saja dulu ya. Itu kalau misalnya tidak keluar nama byte.txt-nya. Tapi di sini kalau sudah buat seperti ini, ini code-nya untuk melakukan input dalam byte ya. Di sini ada file output stream. Nah, ini maksudnya adalah kita memberikan perintah untuk melakukan inputan dari konsol ya. Jadi dari konsol kita ketikkan apa yang ingin kita buat, nah itu dia maka akan ditampilkan nanti di notepad yang sudah kita beri nama byte gitu. Di sini ada perintahnya, maka dan perintah ketikan ya. Jadi pada saat setelah muncul ini kita akan bisa melakukan pengisian apa yang ingin kalian ketikkan di dalam konsol. Lalu sistem ini akan membaca setiap apa yang kita ketikkan. Nah, lalu untuk mengakhiri pengetikan kita, ini sistemnya byte, dia tidak bisa membaca dalam satu kata, kita menandakan dengan tanda kurung seperti ini ya. Ini untuk mengakhiri bahwa kita telah selesai dalam melakukan penginputan. Nah, di sini dia akan menulis apa yang sudah kita ketikkan ke dalam file byte ini ya. Nah, ini in read, ini membaca apa yang kita ketikkan di konsol, lalu dikonversi dan diketikkan ke dalam notepad. Nah, jika terjadi error gitu ya, atau nama filenya tidak ada yang sudah kita buat, maka dia akan memunculkan pesan ini. Nama file apa yang tadi kita buat di atas, ini tidak dapat di-create. Itu jika gagal dalam membuat notepad. Dan jika ternyata tidak gagal atau pada saat melakukan penginputan terjadi error, maka pesan yang muncul itu adalah terjadi exception. Nah, ini langsung kita coba. Ini untuk code-nya kalian bisa lihat seperti ini. Nah, ini yang saya maksud ada import java.io bintang ya. Nah, ini untuk memanggil semua kelasnya yang ada di .io. Nah, ini karena kalau panjang banyak yang akan kita panggil gitu ya. Ada file, ada io exception dan lainnya. Karena terlalu panjang agar lebih singkat gitu ya, agar lebih mudah, langsung kalian buat menggunakan bintang saja. Ini langsung kita running file. Nah, sini kalian ketikkan algoritma gitu ya. Algoritma pemrograman. Nah, ini kalau seperti ini belum kalian enter itu dia tidak akan masuk. Nah, jadi dia juga tidak akan membuat file. Nah, jadi sudah membuat file tapi tidak ada isinya. Karena kalian belum melakukan enter di sini. Kalau kalian sudah melakukan enter, nah maka seharusnya apa yang kalian ketikkan di sini akan muncul di file byte. Nah, ini muncul ya. Serta dengan spasi yang kalian ketikkan. Ini berarti ini kata-kata ya. Jadi dia menyusun atau menyimpan dalam satu kata-kata. Setelah ini contohnya misal kita ketik sistem operasi. Nah, enter. Untuk mengakhiri, tadi yang saya jelaskan,
Untuk mengakhiri program ini kalian harus mengetikkan pada konsol seperti ini simbolnya, maka sistem ini akan berhenti. Nah, ini sudah selesai. Untuk mengecekkannya seharusnya di byte.txt untuk melakukan penulisan ini masuk semua nih apa yang kita ketikkan di konsol tersimpan ke dalam notepad. Untuk mengetesnya kita buka, nah dia simpan ya. Nah, tadi enter itu fungsinya di sini untuk menyimpan, jadi bukan bermaksud pada saat kita enter di konsolnya di sini juga ikut enter gitu, enggak. Jadi dia fungsinya enter di situ hanya untuk menyimpan apa yang sudah kita ketikkan. Nah, ini contoh untuk menulis ke dalam konsol gitu ya, dan disimpan ke dalam notepad. Ini byte untuk yang input. Jadi contoh prosesnya seperti ini. Bisa kalian lihat code-nya ya. Ini dari sini di atas, bawah juga. Nah, ini contoh-contoh code-nya. Bisa kalian ketikkan untuk mencoba melakukan penginputan ke dalam bentuk byte. Nah, sudah kalian melakukan penginputan, nah tentu kita akan membaca file itu sendiri. Gitu. Nah, biasanya file itu sendiri dibaca menggunakan perintah input stream ya. Nah, ini dia akan membaca apa yang terdapat di dalam notepad byte.txt. Nah, kalau namanya beda ya berarti nanti dia menampilkan apa yang kalian ketikkan nama filenya gitu. Misalnya sini kalian ganti nama file yang lain tes gitu ya, nah, maka dia munculkan kosong karena tes itu tidak melakukan penyimpanan apa yang dilakukan yang pertama. Nah, selanjutnya di sini perintah untuk membaca, di sini file input stream gitu ya, dia memerintahkan untuk membaca apa yang ada di notepad, di read datanya satu persatu lalu dicetak gitu ya, cetak ke dalam konsol dengan tipe byte. Nah, ini jika file itu ternyata tidak ada maka tidak ditemukan. Nah, ini jika terjadi error maka dia akan mengeluarkan pesan terjadi exception. Nah, yang kita ketahui setelah kita mengetik itu isinya seperti ini, algoritma pemrograman sistem operasi. Jadi pada saat kita running untuk output byte ini seharusnya munculnya itu adalah apa yang terdapat di dalam byte.txt. Nah, ini kita coba running. Nah, ini sama ya hasilnya. Ini berarti kita berhasil untuk membuat input byte dan output byte-nya. Nah, ini untuk yang byte. Ini bisa kalian coba lihat code-nya jadi seperti ini. Sama, hampir sama, cuma bedanya kalau tadi itu menggunakan file output stream karena kita harus melakukan penginputan ya keluar, dan ini input. Jadi apa yang ada di notepad kita input ke dalam konsol. Nah, ini perintahnya seperti ini. Ini untuk yang byte. Jadi satu persatu akan dibaca data apa yang diketikkan di dalam notepad. Nanti seperti ini kita sudah berhasil untuk dalam tipe yang byte. Nah, ini lalu untuk yang char. Nah, di sini saya udah buat namanya .txt karakter ya, karakter.txt. Di sini kan tidak ada. Jadi pada saat kita running dia baru akan membuat teks ya, teks dokumen dengan nama karakter. Nama prosesnya juga melakukan pengetikan juga. Jadi di sini kalian run file. Nah, ini sama kalian melakukan pengetikan namanya apa. Misal di sini kalian ketikkan lagi pembelajaran algoritma pemrograman. Enter sistem informasi. Nah, ini karena karakter. Jadi kalian untuk menghentikannya di sini ada perintahnya di mana dia bisa melakukan ketikan exit equal. Ini case sensitif. Jadi kalau kalian ketiknya exit biasa dia tidak akan berhenti programnya. Tapi kalau kalian menggunakan exit besar maka dia akan selesai. Nah, seharusnya exit ini menjadi apa yang kita ketikkan di dalam notepad ya. Dan dia akan masuk di dalam karakter.txt. Bisa kita lihat di sini sama ya apa yang kita ketikkan di program Java kita di konsolnya seperti ini. Nah, itu untuk melakukan pengetikan ya di dalam white char ini ya. Di dalam karakter pengetikan seperti itu. Nah, ini perintahnya sama, hampir sama dengan yang sebelumnya. Cuma biasanya untuk karakter dia menggunakan buffer reader. Ya, ini untuk membaca inputan. Ini perintah untuk input stream reader. Apa yang diketikkan ke dalam konsol maka akan disimpan ke dalam notepad. Nah, itu setelah kita simpan, maka di sini untuk menampilkan hasilnya
Nah, ini karakter.txt sama kita panggil isinya ya. Nah, ini karakter. Oh, itu tadi ya. Ini karakter. Nah, ini kita coba panggil untuk ditampilkan di dalam output karakter. Nah, ini dia baca value reader perintahnya untuk menampilkan apa yang ada di dalam notepad. Lalu ada buffer reader juga, ini perintahnya sama. Ini dia akan baca per kata gitu ya. Data line per line jadi dibaca. Ini sama, perintahnya juga bersama semua yang di bawah. Kalau tidak ada filenya, maka dia akan mengeluarkan pesan error. Kalau tidak ditemukan atau jika terjadi error, maka terjadi exception. Nah, ini kita coba running. Nah, ini apa yang kita ketikkan di dalam writer itu keluar ya. Jadi untuk operasi file itu cara kerjanya seperti itu. Antara byte dan karakter perbedaannya bisa dilihat gitu ya. Jadi kalau pada perintahnya juga berbeda. Kalau byte itu menggunakan untuk melakukan penginputan itu output string, untuk menampilkannya dia menggunakan input stream. Ini untuk yang dalam byte, dan ini juga per kata ya. Jadi tidak bisa tuh yang seperti ini, ada kata exit seperti besar ini, dia tidak bisa ke dalam byte. Nah, byte itu satu persatu. Ini ya, seperti ini. Jadi simbolnya cukup seperti ini, maka dia baru akan berhenti. Nah, ini untuk exit. Dalam karakter, maka dia bisa kebaca. Ini. Nah, mungkin untuk operasi file cukup sampai di sini materinya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat.